Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Haleluya, selamat pagi saudara, shalom. Tetap bersukacita, amin. Sehat selalu, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh merasakan akan kekuatan Tuhan yang selalu baru dan memberikan kami kehidupan kembali, kebangkitan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan saat pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama di dalam rumah-Mu. Kami boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dan sudah diberkati. Bersama saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Dia. Haleluya. Sebab Dia Allah kekuatan kita. Dia Allah tempat perlindungan kita. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Amin. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Mari bersama katakan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, amin. Kaulah batu karangku yang teguh. Oh yeah. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Mari kita boleh bersama-sama katakan, Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Oh, yeah. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Sebab Engkaulah dasar bagi imanku. Kaulah
Tuhan. Sebab tidak ada nama lain yang berkuasa, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita boleh bersama-sama. Yang teguh kaulah batu karangku, yang teguh kaulah batu karangku, yang teguh Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku, yang teguh kaulah batu karangku, yang teguh kaulah batu karangku, yang teguh Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Bawa hati kita untuk percaya bahwa Dia adalah kekuatan bagi hidup kita. Haleluya. Sebab Engkau Yesus kekuatan bagi kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tetap bersyukur dan bersuka cita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Mari katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh ya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Mari saudara, kita bawa hati kita. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
percaya hanya Dia kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus bawa hati kami kepada-Mu. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih Tuhan. Mari kita sekali katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan
hati kami Tuhan hanya kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiralah baralah 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 bayas. Kiralah baralah bayas. Kiralah baralah baralah. Yesus, sebab Engkau yang memilih kehidupan kami. Oh Yesus Tuhan. Kiralah baralah baralah baralah. Kiralah baralah baralah. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, karena Kau telah terlebih dulu setia padaku. Yesus, ku mau setia, setia dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Ku mau setia di dalam panggilan-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan, bersama-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari itu, ku mau setia
Mari Roh Kudus, Engkau penuhkan hati kami dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab kuasa-Mu Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu Tuhan yang membangkitkan kehidupan kami, yang memberikan semangat yang baru kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan saat kami mengikut akan Engkau Tuhan, saat kami mengiring Engkau Yesus, di saat kami bersama dengan Engkau Yesus yang menyediakan semua kehidupan kami. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami tidak akan goyah dengan apapun juga Tuhan, dengan keadaan apapun. Sebab bagi-Mu tak ada yang mustahil. Oh Yesus, Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita boleh katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Saudara hambanya, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku berserah kepada-Mu, kini aku percaya Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku
setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami belajar setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah begitu baik buat kami Tuhan. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus ajari kami Tuhan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami saat ini mau dengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan supaya menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Juga urapi setiap kami supaya kami sama-sama belajar bagaimana kami hidup Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Engkau mau terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang rendah Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu. Bila Roh Kudus yang beracara pada pagi ini, di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, shalom. Ya ini pertama kalinya sudah 2 tahun terakhir ya, khotbah di mimbar saya tidak pakai masker ataupun face shield saudara ya. Ya cukup menggembirakan gitu ya, biasanya kan suaranya kena masker atau face shield terus saudara ya, tapi di gereja ini sudah mulai lepas ya. Jadi kalau di gereja kita di Rembang belum saudara, tapi kayak saya kemarin waktu ada acara di Kudus itu juga sudah tidak pakai masker yang di mimbar. Ya kita berdoa supaya pandemi ini benar-benar berakhir dan kita bisa beribadah dengan bebas saudara. Kita bisa lebih leluasa lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa lebih leluasa lagi untuk pelayanan saudara ya. Amin saudara? Amin. Ya masih dalam suasana liburan, besok sudah sekolah saudara ya, sudah mulai ada yang buka toko. Saudara ya kita akan buka di Yesaya 30 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yesaya 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Juga ada yang di rumah masing-masing saudara ya. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 17, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, ya judulnya adalah kalau saudara baca mulai ayat pertama, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Saudara saya mau cerita sedikit ya sebelum saya lanjut. Latar belakang ayat ini ditulis adalah pada waktu itu bangsa Israel, saudara di zamannya Nabi Yesaya dan dipercayai ini ada di awal-awal pemerintahan Raja Hizkia saudara. Itu disebutkan ada kepungan, ya ada serbuan musuh yaitu bangsa Asyur saudara. Bangsa Asyur mengepung bangsa Yehuda pada waktu itu dari segala penjuru dan bangsa Yehuda pada waktu itu bingung untuk mencari bala bantuan pertolongan karena mereka takut untuk kalah saudara, tidak yakin untuk menang. Dan saudara pada waktu itu mereka berpikir ya pertolongan pertama itu ada pada bangsa Mesir saudara. Yang terkenal dengan kuda-kudanya yang kuat, dalam bala tentara yang hebat. Saudara mereka pengen minta bantuan bangsa Mesir untuk menghadapi bangsa Asyur. Tapi saudara firman Tuhan datang kepada Yesaya dan mengingatkan bahwa bukan Mesir yang memberi pertolongan tetapi adalah Tuhan sebagai sumber kekuatan mereka. Saya akan ulangi di ayat yang ke-15 saudara. Ayat 15 dikatakan,
Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, kata-kata bertobat di sini ya, kata-kata bertobat, saudara, itu dikatakan berbalik, saudara. Kembali kepada siapa, saudara? Kembali kepada satu-satunya sumber, yaitu Tuhan sendiri. Bukan kepada yang lain, tapi bertobat berarti kembali, kita berbalik kepada sumber pertolongan, yaitu Tuhan sendiri, bukan kepada bangsa Mesir. Siapa bangsa Mesir? Itu bicara mengenai dunia, bicara mengenai pengalaman masa lalu, saudara. Ya, duniawi, saudara. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa kita harus bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Dikatakan juga bertobat dan tinggal diam. Apa artinya tinggal diam? Tinggal diam itu berarti kita ini beristirahat, jiwa kita, saudara. Jiwa kita beristirahat, karena hari-hari ini banyak orang yang stres, saudara ya. Banyak yang takut, banyak yang khawatir. Ada sebuah survei yang berkata bahwa walaupun pandemi mulai berakhir, ternyata tingkat stres di kota-kota besar dan banyak negara itu tingkat stresnya semakin tinggi, saudara. Dan Tuhan menghendaki mengingatkan kita melalui firman Tuhan bahwa dalam bertobat dan tinggal diam itu berarti jiwa kita ditenangkan, beristirahat. Tidak lagi kita stres, khawatir, takut. Karena stres itu, saudara, khawatir itu tidak alkitabiah, saudara. Tuhan tidak mau kita stres. Amin, saudara. Stres bukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang sebagai manusia saya juga stres, saudara ya. Hadapi masalah begitu berat, seakan-akan belum ada jalan keluar dan kita mulai berpikir jiwa kita tidak tenang, kita khawatir, kita berusaha cari bantuan kemana-mana sekitar. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa ayo, kita tinggal diam, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, firman Tuhan juga mengatakan di ayat 15, saudara, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau saudara mau kuat, saudara harus tinggal tenang, tidak khawatir, tidak takut, saudara harus percaya. Nah, percaya di sini bukan hanya percaya sebenarnya, tapi percaya diri dikatakan. Percaya diri itu berarti apa, saudara? Saudara bisa percaya diri karena saudara ini percaya penuh kepada Tuhan. Jadi kepercayaan diri kita itu seharusnya karena kita mempercayakan hidup sama Tuhan. Karena kita bergantung penuh sama Tuhan, kita sepenuh hati ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup, mempercayakan hidup sama Tuhan, makanya kita bisa tenang, kita bisa percaya diri. Itu yang Tuhan maksud. Saudara, percaya diri karena kepercayaan atau mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ya, saya mau kasih contoh, saudara, dulu saya adalah orang yang sangat mudah untuk stres ya. Saya orang yang mudah untuk khawatir, mudah untuk sekali untuk takut. Saudara, was-was gitu, saudara ya. Di dalam dunia pekerjaan saya mau cerita, saudara, saya seringkali adalah orang yang bergantung kepada karyawan yang pertama, saudara. Dan di pekerjaan saya juga sangat menggantungkan diri pada alat-alat atau mesin-mesin yang saya pakai. Saya bergerak di bidang percetakan, saudara ya. Jadi saya punya mesin-mesin beberapa, saudara, dan ada yang besar, ada yang kecil, dan semua alat, semua mesin kalau saudara tahu itu ada usianya, saudara ya. Spare partnya, suku cadangnya itu ada umurnya. Dan pasti akan rusak, saudara. Dan saya adalah orang yang dulunya kalau mesin saya rusak, satu saja itu pekerjaan terganggu, saya stres, saudara. Bahkan saya dulu tidak bisa tidur, saudara. Karena apa? Karena mesinnya rusak. Kalau orang percetakan mesin rusak itu seperti kalau tukang potong rambut guntingnya ketul, saudara ya. Mungkin seperti itu, saudara. Dipakai gunting kok tidak maksimal, tidak bisa. Bisa jalan sih, tapi hasilnya tidak bisa bagus, mungkin agak lambat. Dan itu sangat menghambat pekerjaan, membuat saya ini tidak tenang, saya khawatir seperti itu. Apalagi, saudara, saya adalah orang yang kalau karyawan banyak, masuk semua, itu tenang hati saya. Wah, nyaman, bisa ditinggal kemana-mana. Tapi kalau ada karyawan yang tidak masuk, apalagi yang saya andalkan, saudara, itu saya sangat khawatir. Ya, nanti harus terjun langsung, kemudian harus ada pekerjaan yang banyak yang terganggu, tertunda. Karena pekerjaan ini berhubungan dengan waktu, saudara. Semua minta cepat. Kalau ada yang tidak masuk, waduh, saya sangat tidak bisa bayangkan, saudara. Tapi tahukah saudara, di tengah-tengah masa pandemi kemarin 2 tahun terakhir ini, Tuhan membuktikan kepada saya bahwa, saudara, saya mengalami yang saya andalkan, itu semua Tuhan bisa izinkan untuk terganggu. Karyawan saya di 2 tahun terakhir itu keluar, saudara. Keluar itu bergantian, ada sekitar 5 orang, saudara ya. 5 orang, jumlah yang cukup banyak bagi saya.
itu keluar satu persatu, tidak saya PHK, saudara, puji Tuhan. Tapi keluar satu persatu dan saya itu awalnya merasa tidak tenang, saudara. Saya berpikir pekerjaan saya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Omsetnya pasti menurun, saudara. Itu yang pertama. Kemudian satu persatu di tengah-tengah pandemi pendapatan menurun, itu mesin-mesin satu persatu rusak. Satu belum selesai, teknisi belum datang, belum kelar. Satu lagi rusak. Dan saya berpikir, Tuhan caranya yang ini, ya caranya begini nanti gimana dia bisa dapat penghasilan, saudara ya. Itu saya sangat andalkan, saudara. Tapi tahukah saudara, di tengah-tengah masa itu saya mendapatkan firman ini, saudara. 2 kali saya dapat firman ini melalui mertua saya, yang pertama, yang kedua melalui hamba Tuhan yang lain. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya bertobat, saudara. Jujur saya bertobat. Saya kembali bahwa bukan mesin-mesin saya yang kasih makan saya, saudara. Bukan karyawan saya yang bisa saya andalkan, tapi saya kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Amin, saudara? Amin. Saudara kalau jadi karyawan, saudara tidak boleh andalkan gaji, saudara. Gaji itu hanya saluran, tapi sumbernya siapa, saudara? Tuhan. Saudara, percayakah saudara Tuhan sanggup memberkati saudara di luar gaji? Amin. Amin, saudara. Percayakah yang punya toko, Tuhan sanggup memberkati saudara di luar toko? Amin, saudara. Walaupun toko saudara harus tutup, tidak ada karyawan yang masuk, saudara, percayakah saudara sanggup bayar tagihan kalau Tuhan berkenan, saudara? Amin. Itu saya alami, saya tidak asal ngomong, saudara. Saya alami, saudara. Di 2 tahun terakhir Tuhan memelihara pekerjaan saya, saudara. Tuhan memelihara dan Tuhan buktikan bahwa mesin-mesin saya walaupun trouble dan lain sebagainya tidak maksimal, tapi Tuhan bisa kasih jalan yang lain. Bisa kasih jalan lain, saya tidak bisa cerita di sini, tapi saya bisa pakai banyak hal dan itu semua tetap mendatangkan omset yang banyak dalam pekerjaan saya. Dan karyawan yang berkurang banyak itu, saudara, bahkan bisa menimbulkan satu namanya efisiensi dalam pekerjaan saya. Karena dulunya ternyata karyawan saya itu kebanyakan, saudara. Dan Tuhan tunjukkan bahwa melalui jalan ini, jalan yang baru bagi saya, itu, saudara, pekerjaan saya tetap bisa berjalan dengan lancar, saudara. Memang tidak seperti dulu, saudara. Tapi, saudara, apa yang berubah? Semakin bergantung, semakin berharap, semakin tenang ya di tengah-tengah badai masalah yang terjadi. Amin, saudara. Amin. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman kita di tengah-tengah masa pandemi ini, tapi firman Tuhan mengatakan seberapa tenang kita itu menunjukkan tingkat kepercayaan kita, saudara. Seberapa tenang kita di tengah masalah. Saya percaya semua kita mengalami badai yang sama, mengalami masalah. Ya, ada yang mungkin tokonya omsetnya berkurang 50%, ada yang tidak ada omset sama sekali, ada, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa seberapa tenang kita itu menunjukkan seberapa kita mempercayakan hidup, bergantung, trust ya sama Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya itu trust, percaya sepenuhnya, bergantung, saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Coba kita buka Yesaya 29 di pasal sebelumnya. Yesaya 29 ayat yang ke-13, saudara. Yesaya 29 ayat 13 ini yang Tuhan mau, saudara. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sampai di sini, saudara. Saudara, kata-kata ibadah di sini, saudara, itu berarti kita ini tidak menjauh dikatakan. Ibadat yang Tuhan mau itu bukan yang hatinya menjauh, walaupun mulutnya memuji Tuhan, beribadah, tapi hatinya menjauh itu Tuhan tidak mau. Ibadah yang Tuhan maksud adalah hatinya itu semakin mendekat. Ya, hatinya semakin mendekat kepada Tuhan, semakin dekat, semakin karib, semakin intim, semakin akrab dengan Tuhan. Saudara boleh ke gereja 7 kali seminggu, kalau ada ibadah 7 kali, saudara. Tapi kalau saudara di rumah tidak pernah mendekat sama Tuhan, sia-sia, saudara ya. Yang penting itu kehidupan saudara sehari-hari. Saya mau katakan, ayo kita belajar. Ibadah kita jangan hanya di mulut dan hanya di yang orang lihat. Tapi apa yang kita lakukan, yang ada di dalam hati kita. Apakah hati kita benar-benar itu mendekat sama Tuhan. Bukannya menjauh mengandalkan yang lain. Tapi yang Tuhan mau pagi hari ini adalah kita ini mendekat, semakin intim dan bergantung. Sekali lagi kata-kata kunci hari ini adalah bergantung pada Tuhan. Saudara, kita semakin dituntut untuk bergantung pada Tuhan seutuhnya. Apalagi di masa-masa ini. Bukan hanya sebagian dari hidup kita, bukan hanya sebagian dari pekerjaan kita, tapi sebagian dari rumah tangga kita, sebagian dari keuangan kita, bukan, saudara. Yang Tuhan mau sepenuhnya, sepenuh hati, hatinya
bulat, ikut Tuhan. Itu yang Tuhan mau, bergantung. Ibadah yang benar itu seperti itu. Bukan hanya disertai Tuhan, tapi dipimpin oleh Tuhan. Bedanya apa? Kalau disertai itu mungkin bukan rencana Tuhan. Tapi kalau dipimpin itu berarti kita ada di dalam rencana Tuhan, di dalam jalan Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau. Dan orang Kristen ini unik ya, orang Kristen ini unik saudara. Semakin kita dewasa rohani, kita ada di level anak-anak, kemudian anak muda dan dewasa rohani saudara. Semakin kita dewasa itu semakin kita harusnya bergantung sama Tuhan. Amin saudara. Bukannya kita semakin dewasa semakin lepas dari Tuhan, bukan. Tapi kalau orang Kristen kehidupan rohani, semakin kita beranjak dewasa rohani harusnya kita semakin bergantung sama Tuhan, tidak bisa lepas dari Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa mengerti, saya berdoa supaya kita semua mencapai level ini. Kita semakin dewasa rohani, kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita semakin melibatkan Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kita. Tuhan itu senang kalau dilibatkan saudara. Amin. Tuhan senang kalau dilibatkan dalam hidup kita. Tuhan tidak suka dicuekin saudara. Tuhan itu pengennya hubungan, bukan hanya liturgi atau ritual saudara. Tapi Tuhan pengen hubungan setiap saat dilibatkan, terlibat, ya, bahkan memimpin hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Kita mau belajar hari ini saudara, bagaimana prakteknya melibatkan Tuhan dalam segenap hidup kita. Bagaimana prakteknya saudara. Saya mau kita lompat di perjanjian baru di Yakobus 4 saudara. Yakobus 4 ayat 13. Ini yang saya dapatkan saudara di masa-masa kemarin. Yakobus 4 ayat 13, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan judulnya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 19, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di ayat 15, Alkitab terjemahan lama mengatakan insya Allah, saudara. Ternyata insya Allah itu ada di dalam Alkitab. Ya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, bagaimana prakteknya kita melibatkan Tuhan dalam segenap hidup kita, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ini yang saya dapatkan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jujur kita harus akui, kita banyak melibatkan Tuhan hanya pada saat ada masalah. Betul apa betul saudara? Betul? Kita hanya melibatkan Tuhan pada saat ada masalah datang. Kalau pas ada masalah happy-happy, jarang sekali kita melibatkan Tuhan. Dapat duit banyak, tiba-tiba ada apa namanya, orang kasih berkat seperti itu saudara. Oh, toko rame. Apakah kita ingat Tuhan? Apakah kita mulai melibatkan Tuhan dan kita berkata, Tuhan duit sebanyak ini Tuhan mau pakai apa? Tuhan izinkan aku dapat berkat banyak, mau pakai apa? Itu hanya contoh kecil saudara dalam hal keuangan. Pernahkah saudara kalau dapat duit berkat banyak, kemudian ada orang yang ngasih sesuatu dan saudara ingat kepada Tuhan dan saudara tanya Tuhan, ini mau dipakai apa saudara? Ada? Yang ada begini yang saya tahu, kita melibatkan Tuhan hanya pas dalam masalah. Tuhan, kok utang gak lunas-lunas Tuhan ya? Utangku kok gak lunas-lunas? Kemudian saudara, padahal pada waktu ngutang tidak tanya Tuhan. Betul apa betul saudara? Waktu butuh duit tiba-tiba ngutang sama bank tidak tanya Tuhan dulu. Waktu tidak bisa membayar tanya sama Tuhan. Gimana nih Tuhan? Katanya Tuhan tolong. Saudara, banyak kali masalah terjadi itu di luar rencana Tuhan. Dan itu karena kita sendiri yang bikin masalah itu saudara. Tapi giliran kita bermasalah kita cari Tuhan. Itu orang Kristen saudara. Bahasa Inggrisnya tambal butuh. Do you know tambal butuh saudara? Tuhan kita dipakai tambal butuh saudara. Kalau pas ada masalah cari Tuhan. Anak muda nih, misalkan anak muda saudara ya. Anak muda jadian kemudian diputus sama pacar. Diputus sama pacar saudara. Dan dia nangis-nangis sama Tuhan, kenapa kok aku diputus? Kalau saya jadi Tuhan saya akan tanya, waktu jadian tanya sama Tuhan enggak itu? Saudara, kebanyakan enggak tanya saudara. Bahkan yang lebih parah lagi enggak seiman. Jadian dengan orang yang tidak seiman tentu saja itu bukan jalan Tuhan, bukan rencana Tuhan. Tapi kalau ada masalah, tanya sama Tuhan. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau mengingatkan setiap kita bahwa apapun yang mau kita jalani hari ini, keputusan-keputusan kecil atau keputusan yang penting, apalagi saudara dalam hidup kita, libatkan Tuhan, tanya Tuhan. Saudara, anak muda kalau cari jodoh tanya Tuhan, betul enggak dia jodohku? Berdoanya jangan begini ya, jangan begini saudara ya. Tuhan, kalau dia bukan jodohku,
kalau dia jodohku, dekatkanlah. Berdoanya biasanya gitu, saudara. Kalau dia bukan jodohku Tuhan, jodohkanlah Tuhan. Saudara, kita maksa Tuhan, saudara. Jangan berdoa seperti itu. Tuhan, kalau dia bukan jodohku, jauhkanlah. Amin, saudara. Berani, yang anak muda berani berdoa seperti itu? Berani? Sudah kadung cinta ya Pak? Enggak bisa Pak. Kalau enggak sama dia enggak bisa. Siapa bilang? Ada banyak di luar sana yang kalau engkau enggak sama dia, Tuhan bisa kasih yang lebih baik. Amin, saudara. Amin. Saudara, kalau membangun bisnis baru, hari-hari ini di Blora banyak yang buka bisnis baru, adakah kita libatkan Tuhan? Apakah kita tanya Tuhan, Tuhan betul enggak engkau izinkan bisnis ini? Saudara, kalau saudara tanya Tuhan, ya ini resikonya saudara. Kalau saudara benar-benar melibatkan Tuhan, ini resikonya saudara. Tuhan bisa batalkan saudara. Tuhan bisa batalkan. Saudara berdoa begini, Tuhan kalau ini bukan jalanmu, aku buka bisnis ini, tolong batalkan, tutup semua jalan. Berani berdoa seperti itu saudara? Karena saya berdoa seperti itu dan saya mendapati bahwa Tuhan menutup jalan juga pernah saudara. Juga pernah saudara Tuhan menutup jalan. Walaupun seakan-akan jalan itu baik atau bahkan kelihatan rohani. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan dan Tuhan tutup tapi Tuhan sanggup kasih yang lebih baik. Amin saudara. Itu kalau kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Ada 3 tipe orang di dunia ini. Yang pertama punya rencana sendiri, dijalani sendiri. Yang kedua punya rencana sendiri dan melibatkan Tuhan. Tuhan sertai rencanaku, aku udah punya rencana, sertai Tuhan ya supaya berhasil. Tapi tipe yang ketiga, ini yang Tuhan mau saudara. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini aku punya rencana, kalau ini bukan rencanamu, batalkan Tuhan. Aku mau ikut apa yang menjadi rencanamu. Saudara mau jadi tipe yang ketiga? Amin saudara. Bukan hanya kita di tipe yang kedua, sudah punya rencana minta penyertaan Tuhan. Tapi yang ketiga ini adalah orang yang minta dipimpin oleh Tuhan. Bukan hanya disertai saudara, next level lagi, dipimpin. Kalau bukan rencana Tuhan, kita tidak akan jalani. Jadi kita libatkan Tuhan bukan hanya dalam hal kalau ada masalah saudara. Tapi semua hal dalam setiap perencanaan. Hal yang baik, yang buruk semua kita libatkan Tuhan. Dan saya percaya inilah yang menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara mau berkenan, saudara harus lakukan ini sampai di level seperti ini. Saya mau cerita sebelum saya lanjut dan saya selesai. Apa bedanya Daud sama Saul saudara? Raja Daud dan Raja Saul bedanya apa? Kita tahu bahwa Daud dikatakan adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Bahkan dia dikatakan dekat dengan hatinya Tuhan. Tuhan selalu puji-puji Daud walaupun dengan segala kelemahan, kekurangannya, dosanya yang begitu besar saudara. Tapi Tuhan puji Daud, orang yang berkenan Daud ini. Salah satu kunci Daud berkenan adalah karena dia intim, dia karib dengan Tuhan dan dia melibatkan Tuhan dalam segenap aspek kehidupannya. Saudara, saya mau buktikan di 1 Samuel 23, Daud seperti apa saudara ya. 1 Samuel 23 ayat yang kedua, ya. Ini Daud waktu berperang dengan orang Filistin di kota Kehila, saudara. Ayat yang kedua dari 1 Samuel 23 dikatakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Di masa itu Tuhan bisa ditemui, saudara. Tuhan bisa menjawab kepada Daud secara langsung. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ingat Daud ini orang yang suka berperang dan jago, saudara. Tapi di awal-awal dia juga sudah melibatkan Tuhan. Di ayat yang ketiga orang Daud itu nggak yakin, saudara. Ingat kita ini kalau maju nanti kalah loh Daud. Tapi di ayat yang keempat, saudara, Daud tanya lagi kepada Tuhan di ayat yang keempat. Maka Tuhan menjawab, bersiaplah, pergilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Luar biasa tuh, 2 kali tanya sama Tuhan. Dan Tuhan jawab, dia lakukan dan dia menang saudara. Di ayat yang ke-11-12 saudara akan tahu bahwa waktu Saul datang kejar dia juga tanya sama Tuhan lagi. Tapi saya mau kita buka ayat yang cukup bagus lagi di 2 Samuel 5, kejadian yang lain saudara. Di 2 Samuel 5, ayat yang ke-19, ini ceritanya orang Filistin lagi musuh yang sama di tempat yang berbeda saudara. Tapi Daud tidak pakai pengalamannya yang lama. Di lembah Refaim saudara, di ayat 19, saudara, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, Daud maju dan dia menang saudara. Tapi tahukah saudara, ini yang unik saudara. Di tempat yang sama, dengan musuh yang sama, di ayat yang ke-22 saudara,
dan 23, ingat saudara, ketika orang Filistin maju sekali lagi, musuhnya masalahnya sama, kemudian memencar di lembah Refaim, di tempat yang sama saudara. Di waktu yang berbeda, ayat 23 berkata bahwa maka bertanyalah Daud sekali lagi kepada Tuhan. Dia menjawab, jangan maju. Nah, Tuhan caranya beda lagi saudara. Tetapi buatlah gerakan muter, melingkar sampai ke belakang dan engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dia lakukan itu dan dia menang saudara. Dia sama sekali tidak andalkan kekuatannya, pengalamannya, masa lalunya, akal budinya saudara. Tapi dia benar-benar andalkan Tuhan. Betul saudara? Ini Daud, makanya dia berkenan. Tidak mengandalkan segala kebesarannya dan pengalamannya, saudara. Kalau dia ingat-ingat masa lalunya, oh dulu caranya seperti ini ya. Gampang. Tapi dia tanya Tuhan lagi. Dan Tuhan jawab dengan cara yang berbeda, saudara. Bahkan saudara tidak cukup sampai di hal-hal permasalahan berperang. Tapi Daud ini, saudara tahu waktu Daud pengen punya keinginan untuk membangun bait Allah. Saudara ingat kisah ini? Dia bilang sama Tuhan, aku mau bangun bait Allah. Dan Tuhan bilang apa? Jangan. Sesuatu yang rohani saudara. Sepertinya rohani rencana Daud ini. Tapi Tuhan bilang jangan. Bukan kamu yang akan bangun nanti. Tapi anakmu Salomo yang akan bangun. Bukan kamu, tapi Salomo. Apa yang Daud perbuat? Dia taat saudara. Dia lakukan. Dia taat. Dia melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, dalam setiap aspek kehidupannya. Makanya sekali lagi Daud jadi orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara mau dapat perkenanan Tuhan? Libatkan dia dalam segenap aspek kehidupan. Mulai dari perencanaan, permasalahan, semua yang terjadi. Saya percaya dia sanggup menjadikan engkau lebih dari pemenang. Kalau engkau libatkan dia. Tapi yang terjadi kita seringkali lupa. Ya hanya melibatkan dia di tengah-tengah masalah. Saudara, masalahnya begini saudara. Kalau dulu Tuhan berbicara kepada Daud secara langsung, tapi pada hari ini kan Tuhan kan jarang sekali ya suara Tuhan kita dengar saudara. Tuhan kan enggak ngomong, hei anakku seperti itu hari ini. Jarang, kecuali orang-orang tertentu yang Tuhan kasih karunia. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu jalan Tuhan atau tidak? Kita berdoa, Tuhan kalau ini jalanmu berikan tanda. Ya. Tapi seringkali tanda itu juga jarang muncul saudara. Bagaimana caranya kita tahu benar-benar ini kita ikut jalan Tuhan apa enggak? Saya tidak bisa memberikan tips kunci yang pasti karena Tuhan kita itu Tuhan yang unik saudara. Caranya berbeda, tapi ini tergantung pengalamanmu bersama dengan Tuhan, hubungan dekatmu sama Tuhan. Tapi ada 3 tips yang bisa saya berikan pada saudara bahwa yang pertama, tak kenal maka tak sayang saudara. Kalau saudara semakin kenal, dekat, bergaul dengan Tuhan, saudara akan makin hafal, saudara akan makin peka. Semakin dekat, semakin peka. Dengan kebiasaannya, dengan cara-caranya, dengan suaranya, dengan mungkin kehendaknya dalam hidup kita. Semuanya kalau kita makin dekat, saya percaya kita akan makin peka. Amin saudara. Saudara saya sama istri saya, atau saudara dengan pasangan saudara. Saya percaya saudara tidak perlu dengar untuk tahu itu pasangan saudara. Saudara tidak perlu dengar dia ngomong 1 menit baru saudara sadar, oh itu bojoku. Betul saudara? Bahkan kalau di rumah ada 4 anggota keluarga, misalkan 1 istri dan 3 anak, 1 istri dan 2 anak dan saudara sendiri. Saudara akan tahu hanya dengan langkah kaki dia berjalan atau membuka pintu, saudara akan tahu siapa yang buka pintu. Betul? Betul saudara? Karena saudara begitu dekat, begitu akrab. Begitu juga kita dengan Tuhan saudara. Semakin kita mendekatkan diri intim dengan Tuhan. Saya percaya setiap langkahnya, setiap kebiasaan Tuhan, setiap suaranya, kehendaknya, saudara, saya percaya saudara akan lebih peka. Ini yang perlu kita pelajari yang pertama. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengatakan hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Saudara kita ini harus membiasakan diri kalau mengambil keputusan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Karena Tuhan bisa memakai hati nurani kita, ya roh kita merasakan damai sejahtera kalau kita memutuskan. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, karena firman Tuhan mengatakan di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kalau saudara lakukan firman baik-baik, saudara tidak nyimpang kanan kiri dan saudara punya damai sejahtera, saudara akan lebih mudah untuk memutuskan. Apakah betul ini dari Tuhan? Karena kalau itu dari Tuhan pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ini yang menjadi kunci saudara. Kalau itu dari Tuhan, bisnis yang Tuhan berikan, pasti itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Tidak mungkin ada orang yang berkata, Pak, saya disuruh Tuhan untuk buka bisnis baru. Apa itu? Buka jualan togel. Saudara, ya saya percaya kalau saudara punya kebenaran dan damai sejahtera dalam hatimu, saudara tidak akan lakukan itu, saudara. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara tidak akan juga buka hal-hal yang aneh-aneh yang di luar firman Tuhan. Dan ini butuh peneguhan, saudara. Seringkali kita butuh peneguhan dari orang lain yang kita percaya, pembimbing kita, gembala FA kita, kemudian gembala sidang di tempat ini, kemudian orang-orang yang kita percayai, kita butuh peneguhan teman-teman rohani kita. Kadang-kadang kita tidak bisa putuskan langsung, kita butuh ada orang-orang lain yang meneguhkan, aku dapat suara Tuhan, Tuhan kok bukakan jalan seperti ini ya? Betul apa enggak? Ada yang bilang, jangan. Kelihatannya begini, begitu ya Kak. Saudara tanya sama yang lain lagi, minta pertimbangan sama orang yang bisa dipercaya, saudara. Jangan orang yang tidak bisa dipercaya. Tapi saudara bisa tahu bahwa ada satu peneguhan demi peneguhan. Yang ketiga tipsnya adalah bagaimana kita membedakan itu jalan Tuhan atau tidak. Saudara seringkali ya, bukan selalu saudara ya. Rencana Tuhan atau jalan Tuhan itu seringkali itu di luar pemikiran kita, saudara. Seringkali kalau itu jalan Tuhan, itu seringkali mengagetkan kita. Ternyata betul ya, Tuhan kasih jalan ini. Di luar pemikiran kita, bahkan pemikiran keluarga kita, semua tidak pernah terlintas. Saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan tiba-tiba tunjukkan. Dan saudara bilang, ini dia yang saya butuhkan, ini jalan Tuhan. Seringkali jalan Tuhan itu seperti itu, saudara. Bukan pikiran kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu, dan jalanku dari jalanmu. Amsal juga mengatakan, banyaklah pertimbangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara wajib harus minta petunjuk sama Tuhan hari-hari ini. Bergantung sama Tuhan sepenuhnya bagaimanapun caranya. Saudara, sebelum saya tutup, saya mau kasih kesaksian sedikit saja dalam hidup saya. Saya membiasakan sejak beberapa waktu lalu, waktu pandemi ini, semakin saya merasa bahwa saya ini lemah. Saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Saya membiasakan diri setiap keputusan kecil apapun. Ya kecil itu tidak sampai begini, saudara. Tidak sampai hari ini mau pakai baju apa, tanya Tuhan, bukan sampai seperti itu, saudara. Tapi waktu saya mau mengunjungi satu kota untuk perjalanan dan banyak acara yang padat, waktunya hanya beberapa jam yang bisa saya dapatkan, saudara. Saya bingung harus mulai dari mana dulu, saya takut salah, dan saya minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, waktu saya berangkat, saya berdoa, sertai Tuhan pimpin perjalananku, aku rencana mau ke sini. Tuhan, kalau Engkau tidak izinkan, tolong rubah Tuhan rutenya. Supaya lebih baik, lebih efisien, pulang tidak kemalaman, tidak capek, seperti itu. Saya berdoa sama Tuhan. Dan betul saudara, yang saya rencanakan tiba-tiba bisa batal. Tiba-tiba ada jalan yang ditutup, yang macet dan lain sebagainya. Orangnya yang janjian tiba-tiba batal, pertamanya ngomel. Tapi begitu ingat, saya sudah berdoa sama Tuhan. Berarti ini Tuhan tunjukkan jalan yang lain. Saya pakai rencana yang lain, saudara. Dan saudara tahu kalau saya ikuti itu, saya tidak bersungut-sungut, saya tidak ngomel. Saudara, saya ikuti dan saudara itu tepat waktunya bisa pas, saya bisa pulang tepat waktu. Itu hal kecil, saudara. Dipimpin oleh Tuhan. Apalagi saudara, saya membiasakan diri sekarang waktu saya nyari karyawan baru, saudara. Wawancara karyawan baru. Karena saya kalau wawancara karyawan tuh cukup lama, saudara ya. Bisa 2-3 kali, saudara. Dan saya membiasakan diri karena waktu itu saya wawancara udah lama, udah berkali-kali, tahu-tahu giliran masuk sebentar aja dia udah keluar, saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ada 2 calon ya, yang saya cocok ya. Tuhan tunjukkan yang mana ya. Saya mau pilih yang ini Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, tolong batalkan. Betul saudara, saya sudah hubungi besok kamu masuk ya. Tiba-tiba dia malamnya bilang, wah maaf Pak, saya tiba-tiba merawat orang tua yang sakit. Ya sudah saya ambil satunya. Saudara, dan ternyata betul itu jalan Tuhan. Karena yang saya tahu, ya itu mendatangkan kebaikan bagi pekerjaan saya, saudara. Saudara, sampai seperti itu, kita harus bergantung kepada Tuhan. Di masa-masa kemarin saya juga mengalami hari demi hari, waktu demi waktu pekerjaan saya dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Saudara, ke depan saya punya banyak rencana dalam pekerjaan, ya. Mau bangun toko, saudara, juga mau beli alat mesin-mesin baru. Saya serahkan semua sama Tuhan. Sebelum pandemi, saya optimis. Tahun ini saya akan bangun, kemudian saya akan beli mesin-mesin baru. Semua ada di planning, saudara. Tapi begitu pandemi datang, semua hancur rencana saya. Luluh lantak, bahkan duit juga ngepres.
Apa yang saya lakukan? Bersyukur sama Tuhan. Tuhan, berarti engkau belum izinkan. Begitu saja saudara. Kalau engkau izinkan, engkau akan cukupkan. Saya berdoa hari ini, kalau Tuhan izinkan, saya akan lakukan itu saudara. Tapi sekali lagi kalau Tuhan tidak izinkan, ya sudah, Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup kita. Seperti itu saudara, hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan. Tenang saudara, tinggal tenang dan percaya, mempercayakan hidup sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Mari kita buka ayat yang terakhir di Yesaya 30 kembali. Yesaya 30 ayat yang ke-18 saudara. Yesaya 30 ayat 18 selanjutnya yang tadi kita pertama. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan ada janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, terbatas saudara ya, namun mengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Sampai di sini saudara, saya mau katakan bahwa yang namanya padang gurun itu tidak untuk selamanya. Badai pasti berlalu. Amin saudara. Dan Tuhan berjanji bahwa kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan angkat kita, asalkan apa saudara? Dalam tinggal tenang dan percaya, dan bertobat dan tinggal diam. Saudara, kemudian apalagi saudara? Saudara harus belajar untuk mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya. Bukan hanya pas ada masalah, tapi libatkan Dia dalam segenap perencanaan. Dalam setiap aspek kehidupan kita yang Tuhan mau kalau kita mau berkenan. Saudara mau mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara harus libatkan Dia. Ya, segenap hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Beribadah berarti artinya hatinya semakin mendekat, bukan menjauh. Semakin mendekat itu berarti semakin bergantung sama Tuhan. Saya panggil pemain musik dan pemain pujian. Kita akan berdoa, kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk kita belajar, untuk mengerti jalan Tuhan dan kita bergantung kepada rencananya dalam hidup kita. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkaulah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, damai sejahtera, penuh harapan. Katakan, ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Jadikan ini sebagai doa kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh
harapan. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu, indah bagiku. Terima kasih. Ku tahu kehendakmu, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita katakan, ku tahu rencanamu, indah bagiku. Tahu Tuhan, ku tahu kehendakmu, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu, rancanganmu sempurna, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu rencanamu, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, baik bagiku. Terima kasih. Ku tahu rancanganmu, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Bagi saudara yang berkata, Tuhan, aku mau ikut rencanamu, rancanganmu, dan jalanmu. Aku mau bergantung sepenuhnya dalam hidupku kepadamu, Tuhan. Aku mau melibatkan Engkau bergantung, Tuhan. Aku mau tinggal tenang dan mempercayakan hidup kepadamu. Kalau Engkau berkata seperti itu, mari angkat tanganmu dan katakan sekali lagi pujian ini. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu, indah bagiku. Hanya Engkau yang mau bergantung penuh pada Tuhan. Angkat tanganmu saudara, katakan, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu. Kau hadir di sini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Dan ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, baik bagi. Serahkan semua sama Tuhan. Kekhawatiranmu, masalahmu, semuanya kepada Tuhan. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Dan ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersaat teduh pada pagi hari ini, saudara. Hanya antara engkau dengan Tuhan pagi ini. Ini antara engkau dengan Tuhan, jangan pedulikan kanan kirimu. Mari kita datang kepada Tuhan di hadirat-Nya. Saudara, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di hati kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan. Kau yang beracara Tuhan. Kau yang menilik setiap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila ada hati-hati yang semakin mendekat kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah kami Tuhan bukan hanya di mulut, tapi di hati kami sungguh-sungguh menyerahkan segenap hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Hadirat-Mu nyata Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menilik setiap hati. Manusia melihat apa di depan mata, tapi Engkau melihat kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini bila hati-hati yang
Ada hati yang semakin mendekat kepadamu Tuhan. Yang mengambil komitmen keputusan berkata bahwa Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Aku mau melibatkan Engkau dalam setiap hal dalam hidupku. Bukan hanya dalam setiap permasalahan pergumulan hidup. Tapi dalam setiap perencanaan, dalam setiap keputusan. Aku mau katakan bahwa aku butuh Engkau. Seperti Daud berkata bahwa Tuhan, hanya Engkau yang menjadi pengharapanku. Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Kami tidak mau andalkan Mesir atau manusia Tuhan. Kami tidak mau andalkan kekuatan kami, pengalaman kami, kejayaan kami di masa lalu. Kami mau andalkan Engkau. Ampuni kami mau bertobat, kami mau kembali kepada Engkau. Satu-satunya sumber dalam hidup kami. Kami tidak andalkan pekerjaan kami tidak andalkan siapapun dalam hidup kami. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan. Dan kami tahu kalau kami menyerahkan semuanya, Engkau punya jalan, Engkau punya rencana, itu yang terbaik Tuhan. Walaupun seringkali Engkau menutup jalan-jalan kami, walaupun seringkali Engkau merubah rute kami, yang kami tahu ada hal yang terbaik yang Engkau sediakan di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami mengerti Tuhan, jalan-jalan-Mu. Ajari kami peka akan kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus berikan kekuatan lebih lagi. Berikan roh yang peka Tuhan. Untuk kami mengerti. Untuk kami belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Robert. Firman-Nya sudah sangat memberkati kami semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah pesan firman Tuhan ini jadi benih di hidup kita. Kita pegang dan kita boleh menjalankan ya bagian kita, dan Tuhanlah yang akan menjalankan bagiannya. Apa yang tidak bisa kita lakukan, itu Tuhan yang akan lakukan. Ya, hari ini saya rasa Tuhan senang ya melihat anak-anaknya kembali berbalik kepada Tuhan. Ya, kembali untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan senang hari ini. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman ya. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan penyerahan anak dilakukan di minggu ketiga bulan ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan penyerahan anak bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. SD Kristen Pelita Persada membuka pendaftaran murid baru. Gelombang pertama tanggal 11 April sampai dengan 31 Mei 2022 dengan promo uang gedung hanya Rp500.000 dan promo berlaku sampai kuota terpenuhi. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Miss Ratna di 0852 9971 1112 atau Miss Ella di 0858 9112 8757. Tim misi Yayasan Aplikasi Karunia akan kembali mengadakan perjalanan misi ke Kupang pada tanggal 16 Mei sampai dengan 21 Mei 2022. Bagi jemaat yang ingin mengikuti perjalanan misi atau menabur, bisa menghubungi Ibu Hermin di 081 226 864 122. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, saya tambahkan tim misi akan berangkat nanti mulai tanggal 16 sampai 21. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengikuti perjalanan misi, bisa segera mendaftarkan diri dengan Ibu Hermin.
kita akan melayani dengan Pastor James dan kita akan pergi ke Pulau Semau, ke Tapak dan ke Osapi Sunbai untuk kita melayani saudara-saudara kita di sana. Saya percaya gereja ini gereja misi karena ini adalah amanat agung. Amanat agung itu untuk setiap kita yang diselamatkan Tuhan. Kita perlu menyelamatkan orang lain. Kita perlu untuk menjangkau orang lain. Amin. Amin. Nah, saudara yang rindu ya untuk mengikuti perjalanan ini nanti hubungi Ibu Hermin, tadi sudah ada nomor HP-nya atau kalau nggak tahu lupa nomor HP-nya bisa hubungi sekretariat bisa dan nanti bisa disampaikan ke Ibu Hermin. Jadi juga Bapak Ibu yang mau menabur dengan dana, dengan doa, ayo kita sama-sama lakukan misi bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil ya, tolong disekolahkan di sekolah kita sendiri di Pelita Persada. Jangan bilang nanti anak saya yang milih di sana karena punya teman di sana. Kita sebagai orang tua kita menentukan jalan anak-anak kita. Kita yang memutuskan anak kita mau kita percayakan di tempat yang tepat karena itu mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Itu penting bagi kita ya. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Mari kita boleh mengangkat tangan kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh ya, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan begitu ajaib dan teristimewa buat pagi hari ini kami beribadah. Kami sungguh Tuhan mengagumi Tuhan. Bukan hanya kami yang rindu dipimpin Tuhan, tapi ini merupakan kerinduan hati Tuhan sendiri. Juga memimpin setiap kami anak-anak-Mu untuk kami berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Pada jalan-jalan kemenangan yang Tuhan sudah rintis bagi kami. Tuhan, kami berdoa biarlah pagi hari ini Engkau melihat setiap hati kami yang bertobat untuk kami tinggal diam di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Engkau melihat setiap kami ya Tuhan,
biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami mau tetap Tuhan tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Sebab Engkau yang kami andalkan tidak pernah mengecewakan. Engkaulah yang kami andalkan, Allah yang sempurna adanya. Memimpin kami, menyertai kami, menolong kami, bahkan menyempurnakan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada, membukakan jalan-jalan yang tertutup bagi kami, bahkan membuat jalan ketika tidak ada jalan bagi kami. Tuhan, terima kasih firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus meteraikan dalam hati kami, dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami berbahagia karena kami boleh melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami, Bapak Robert. Berkati kehidupannya. Tuhan, urapi dengan urapan hikmat yang baru. Biarlah pewahyuan-pewahyuan yang segar Tuhan berikan. Dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami menyerahkan keluarganya, pekerjaannya. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Nyatakan Engkau Allah yang diandalkan itu benar-benar Engkau dahsyat hebat. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Kami anak-anak-Mu, kami juga boleh membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami juga membawa persembahan misi untuk pekerjaan Tuhan. Di mana hati-Mu Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa. Itulah yang Engkau mau ya Tuhan. Betapa taburan misi ini menjadi taburan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa biar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan diberikan terus kekuatan menerima segala berkat-berkat yang terbaik. Bagi yang mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan, Engkau juga yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, menghardik setiap belalang pelahap dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Tuhan, ini tanda kami ini mengandalkan Engkau. Segenap hati kami, kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan, tangan yang kuat yang memegang kami, yang terus menggandeng kami, menyertai kami. Kami mengikuti langkah-langkah-Mu, sebab jejak-Mu lah mengeluarkan lemak bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau berjalan di depan kami, memperjuangkan bagi kami, membukakan pintu-pintu bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang dengan ketenangan, dengan damai sejahtera. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa segala terang buat setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, memberkati kota kami, memberkati bangsa dan negeri kami. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya sesuatu yang jauh lebih baik Tuhan siapkan buat bangsa kami, buat negeri kami, buat kota kami ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Membawa doa bagi pemimpin-pemimpin kami. Urapi mereka Tuhan, tolong mereka menjalankan tugas-tugas yang penting bagi negeri kami. Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang memegang hati mereka. Seperti Engkau memegang batang air di tangan Allah itu. Tuhan Yesus, biar Engkau juga mengarahkan hati para pemimpin kami ini kepada hati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menerima semua yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir atas kita semuanya. Kita sambut berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Mari saudara, kita bawa hati kita. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung
Kita percaya hanya Dia kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Silakan Bapak Saudara duduk kembali.